Izin saya rekam ya. Ya. Sebelum kita bicara lebih jauh tentang skenario, mungkin saya pengen kasih gambaran dulu posisi penulis skenario di sebuah produksi film. Jadi ini ada sedikit materi tentang pengantar produksi film. Nah, ini ada beberapa definisi dari film ya. Jadi kita mendefinisikan film itu pertama sebagai karya seni, karena di dalam sebuah film itu ada kumpulan karya-karya seni sebetulnya. Ada seni teater, seni peran ya, ada seni peran, terus ada seni rupa gitu. Terus ada sastra, pokoknya segala kumpulan seni itu sebenarnya masuk di film, ada seni musik juga gitu. Nah, terus film itu juga adalah media audiovisual. Kita tahu, jadi di dalam film itu penonton nanti akan bisa menikmati gambar dan juga bisa menikmati atau mendengar dan menyimak suara gitu. Terus film itu erat kaitannya dengan teknologi, jadi perkembangan film itu sangat sangat ditentukan juga dengan perkembangan teknologi, dari mulai film yang dulunya film bisu ya, nggak ada audionya, terus sekarang udah ada audionya, bahkan sekarang ada film 4 dimensi lah, apalah, pokoknya seiring perkembangan zaman dan teknologi tuh, film juga terus berkembang. Dan yang terakhir, yang bisa kita simpulkan dari film itu, di dalam sebuah film, itu ada sebuah cerita. Jadi film itu bercerita, ada sebuah narasi yang disampaikan dari tayangan tersebut yang itu akan dimaknai dan diterima sama penonton. Nah, ini ada beberapa quotes dari sutradara. Intinya menurut banyak sutradara atau orang, kenapa sih orang tuh bikin film gitu ya? Yang pertama itu menurut Riri Riza tuh film tuh adalah cermin suatu bangsa. Atau banyak juga negara-negara yang menggunakan film tuh sebagai propaganda. Amerika bikin image bahwa dia adalah negara yang super gitu ya, bangsa yang super, maka dia banyak bikin film yang ya baru kita tahu juga nih, sekarang lagi ada tayangan film Spider-Man dan itu laris banget ya. Film Indonesia yang lagi tayang bareng Spider-Man itu kasihan deh pokoknya. Hanya hanya berapa ribu penonton sehari, sementara Spider-Man bisa 400.000 penonton sehari gitu. Dan di balik Spider-Man dan berbagai superhero lainnya itu sebetulnya ada propaganda dari Amerika gitu tentang image-nya Amerika. Jadi ya film memang adalah cermin suatu bangsa. Dan kata Martin Scorsese juga, film itu bisa menyentuh hati penontonnya, film juga bisa memberikan atau mengubah sudut pandang penonton tentang suatu hal. Jadi ya, kenapa bikin film? Karena ternyata memang ini adalah sebuah senjata yang benar-benar luar biasa ya untuk mempengaruhi alam bawah sadar orang gitu. Nah, 5 tahap produksi film, yang pertama ada tahap development, terus ada tahap praproduksi, tahap produksi, pasca produksi, dan distribusi. Setiap tahapan ini itu ada target atau hasil yang kita akan ada karya atau ada sesuatu yang dihasilkan dari setiap tahapan ini. Yang pertama misalnya tahap development. Jadi sebelum teman-teman berpikir untuk syuting atau mempersiapkan syuting, sebelum itu semua sebetulnya ada tahap pengembangan atau tahap development. Di tahap development ini hanya ada 3 kepala. Yang pertama produser, yang kedua sutradara, yang ketiga penulis skenario. Jadi belum bergabung tuh kameramen, penata artistik, talent gitu ya, aktor aktrisnya itu belum bergabung. Terus pokoknya kalau misalkan
ketika kita syuting itu mungkin kru dan pemain untuk film pendek bisa lebih dari 30 orang, tapi sebetulnya di development, orang yang berpikir tentang filmnya sendiri itu hanya 3 orang ini. Produser itu tugasnya menetapkan tujuan dari pembuatan film. Jadi di awal tuh produser udah tahu, nanti kalau bikin film ini nanti dia bakal tayangkan di mana, apa di YouTube atau apakah mau bikin pemutaran di sekolah-sekolah gitu keliling, atau mau diputar di mana lagi, di OTT ya sekarang ada Netflix segala macam banyak channel-nya. Nah itu tuh dari awal sudah diputuskan atau produser udah tahu duluan gitu, filmnya mau dibawa kemana. Selain menetapkan tujuan dan memutuskan jalur distribusi, produser juga harus mempersiapkan budget, udah jelas itu mah kita semua juga kebayang ya. Pokoknya jadi yang nyiapin, uangnya itu bukan tugas penulis skenario, bukan tugas sutradara, tapi itu yang mikir adalah seorang produser. Dialah yang mikirin budgetnya dan dia yang memikirkan sumber daya lainnya. Misalnya sesimpel dia mikirin misalkan, lokasi syuting di mana ya yang bisa dia pakai, bisa dia akses. Misalnya kayak kalau di film Iqra kita bisa syuting di Bosya, nah itu produser-produsernya sudah memikirkan izinnya tuh untuk kita bisa syuting di Bosya. Terus produser juga, nah ini tahap yang penting ya, produser juga yang memastikan bahwa, skenario itu visible atau mungkin untuk diwujudkan ke dalam bentuk film. Jadi di awal sekali produser sebetulnya bekerja dengan penulis skenario untuk menghasilkan sebuah skenario. Jadi di tahap development ini tuh yang dihasilkan di akhir itu adalah sebuah skenario. Nah, kalau peran sutradara, dia menyampaikan visi kreatif, jadi dia orang pertama yang udah bisa membayangkan filmnya nanti kayak gimana. Dan untuk itu dia perlu bantuan seorang penulis skenario agar ide-ide dia itu tuh bisa tertuang di skenario dengan baik, sehingga nanti kru dan pemain yang terlibat bisa baca skenarionya dan memahami apa yang ada di pikiran sutradara kayak gitu. Sementara penulis skenario memang adalah orang yang dia bisa menulis, memang dia harus bisa menulis dan dia akan membuat sesuatu yang tadi saya udah sampaikan jadi acuan bagi seluruh tim produksi gitu. Terus dia juga orang yang paling paham membangun struktur cerita yang baik. Terus dia juga orang yang bisa bertukar pikiran bersama produser dan sutradara, sehingga skenario yang ditulis visible untuk diwujudkan dan sesuai dengan visi kreatif sutradara. Nah ini nih, biasanya di proses ini, memang suka ada perdebatan nih antara sutradara dan produser. Misalnya di film Iqra dulu saya ngebayangin atau sutradaranya membayangkan ada sebuah adegan di mana seluruh warga kota Bandung berkumpul di sebuah lapangan gitu ya, jadi adegannya kolosal gitu. Yang di mana tuh seluruh kota Bandung tuh dibikin gelap gitu. Semuanya lampu mati dan kita semua melihat ke arah langit, bintang sangat bercahaya dan lain sebagainya lagi gitu. Nah itu, tapi ternyata produser sulit mewujudkan itu karena budget untuk ngumpulin figuran sebanyak itu tuh nggak ada. Nah di situ tuh biasanya suka ada perdebatan, biasanya masalah lagi-lagi ya itu ya karena masalah sumber dayanya ada nggak sih, budgetnya ada nggak sih. Di situ biasanya pertentangan antara produser dan sutradara. Nah, penulis skenario sebagai orang kreatif dia ikut mikirin jalan tengahnya gimana ya biar bisa mewujudkan kira-kira informasi yang sama atau emosi yang sama, tapi dengan cara lain yang lebih murah misalnya, kayak gitu. Nah itu tadi, terus kalau skenarionya udah fix, kita udah dapat final draft, berarti kita udah siap untuk meninggalkan tahap development dan masuk ke tahapan berikutnya. Ya, tahap berikutnya adalah praproduksi. Di praproduksi ini, ya, di praproduksi ini yang tadinya 3 orang, terus
tim produksi itu langsung membesar. Produser itu akan memanggil orang-orang yang bisa diandalkan, mulai dari kita bakal casting, kita bakal panggil, para pemain ya, aktor, aktris, kita akan rekrut krunya satu departemen anggaplah ada 5 sampai 10 orang dan ada 3 departemen gitu ya, 4 departemen, ada 4 departemen. Ya, buat film pendek itu 30 orang, buat film panjang minimal 100 orang biasanya kita kumpul di sebuah lokasi. Makanya kalau syuting tuh itu menjadi sebuah, masalah yang lumayan rumit gitu ya, untuk hal lokasi aja, gimana sih kita bisa, nemu lokasi yang bisa aman buat semua kru dan pemain beraktivitas di situ gitu. Terus di praproduksi ya kita akan melakukan segala persiapan biar kita siap syuting aja sih, pada intinya praproduksi itu. Kita akan survei lokasi, kita akan latihan pemain, kita akan membedah skenario dan kita akan lihat kebutuhan-kebutuhan artistiknya, lokasi syutingnya di mana, properti yang dipakai apa, terus kostum pemain dan lain sebagainya. Terus juga ada bikin storyboard atau photoboard untuk departemen kamera, terus juga ada tahap reki. Reki ini kita nanti akan mencoba, kamera langsung di lokasi syuting yang akan kita pakai. Terus juga ada beberapa kali pre-production meeting. Ya pokoknya begitu deh, segala macam persiapan syuting itu dilakukan di tahapan praproduksi. Ketika tahap praproduksi itu semua udah siap, berarti kita udah siap untuk syuting. Nah, syuting ini sebetulnya sederhananya hanya 2 hal, yaitu kita akan merekam gambar dan merekam suara. Jadi hasilnya ketika syuting nanti kita akan mendapatkan file gambar dan file suara, gitu. Yang file gambar dan file suara ini kayaknya paling simpel ya, padahal ini, tahapan yang paling mendebarkan sih, terutama bagi produser, karena uang dia paling banyak keluar tuh waktu syuting ini nih. Beli makanan, sewa lokasi, segala macam tuh tumpluk semua di proses syuting gitu. Nah, ya makanya penting banget, ada istilah peran loader ya. Loader itu orang yang memindahkan, file dari kamera ke perangkat lain atau, hard disk atau apa yang nanti bakalan dipakai buat ngedit gitu. Itu kalau misalkan ngemindahinnya gagal atau gimana, wah sudahlah itu produser bener-bener apa namanya, dia bakalan kacau banget pokoknya. Nah, gambar dan suara tadi akan kita olah di tahapan pasca produksi. Visualnya atau gambarnya itu akan melalui tahapan offline editing dan online editing. Kalau offline editing, itu sesederhana semua gambarnya akan disusun berdasarkan skenario gitu ya. Kita akan susun potong-potong gitu kan, nanti kita akan dapat, file-filenya itu berupa, gambar-gambar yang terpisah-pisah gitu, yang itu harus dirangkaikan sehingga terasa mengalir gitu ya waktu pas orang nonton. Nah, sampai kalau misalkan udah fix, istilahnya tuh apa ya, Pick lock. nah pick lock. Picture lock, kalau udah picture lock kita baru masuk ke online editing. Nah, gambar yang sudah pick lock itu akan di, coloring, di grading gitu ya. Terus mungkin dikasih efek segala macam, suara juga sama. Jadi proses edit gambar sama suara itu sebetulnya terpisah sih. Nah, kalau misalkan keduanya sudah didandanin gitu ya, udah oke, nah baru digabungin gambar dan suaranya hingga diperoleh master. Nah, master inilah, file inilah yang nanti akan didistribusi gitu. Kalau dulu mungkin master masih bentuk pita kan, masih bentuk pita dan saya ngalamin tuh zaman-zaman masih, apa namanya, masih pakai kaset mini DV, pakai apa, handycam, Ngecek. nah itu. Nah, masternya juga di kopinya ke kaset kayak gitu atau VHS. Nah, saya ngalamin yang masih kayak gitu, tapi kalau sekarang udah main file-file aja gitu, dan bahkan malah, kalau kita puterin film dulu sama sekarang jauh lebih tajam film sekarang walaupun bentukannya cuman file. Nah, yang terakhir
kalau misalkan udah dapat master, tujuan film itu tidak akan tercapai kalau kita tidak distribusikan. Jadi kita tetap harus distribusikan, jangan sampai filmnya berakhir di hard disk aja ya. Jadi harus kita distribusikan lah, minimal YouTube atau kita bikin pemutaran keliling sekolah, tapi kita harus tahu, karena film itu kan media komunikasi. Nah, kalau misalkan film yang nggak ditontonin ke orang, ya berarti si komunikasinya tidak pernah terjadi gitu. Berarti film ya mesti didistribusi. Tanpa distribusi, tujuan pembuatan filmnya tidak tercapai. Setidaknya film sebagai media komunikasinya ya tidak tercapai kalau kita nggak nontonin ke masyarakat. Seperti itu. Oh iya, dari sepanjang ini prosesnya, sebetulnya penulis skenario itu ya cuman di tahapan development sih. Cuma sampai sini aja, cuma sampai beres nulis skenario, ya udah kita mesti rela kalau sutradara atau produser atau siapapun mengubah itu ketika syuting. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Lanjut. Lanjut aja ya. Kalau di Google Form kan ada salah satu pertanyaannya ide buat film pendek gitu ya. Nah, terus saya lihat ada 2 sih yang mengisi. Di sini saya lihat ada 2 orang yang sudah isi, tapi isinya bukan ide cerita ya, tapi lebih seperti judul gitu. Lebih seperti judul. Oh iya, itu saya kemarin ngisi itu Kak. Ngisi ya, yang judul juga ya. Jadi bukan bentukan kalimat gitu, lebih ke judul leader apa gitu ya. Iya. Iya. Ya kayak konsepnya aja gitu tadinya. Konsep, oke. Ya mungkin setelah sesi ini yang tadinya masih judul itu bisa kita kembangin bareng-bareng ya. Saya mau izin ambil minum sebentar, maaf, nggak apa-apa ya, sebentar. Ada yang sudah nonton film HP Dinas yang saya share tadi? Sudah. Nah, Yang barusan mau kasih? Ya, Pak Yuda sudah Pak? sudah barusan sekali Oh sebelum barusan. acara, belum ini. Oke, komentarnya gimana tentang filmnya? Ngomainin apanya ya? Saya nggak tahu yang Terserah mana Pak. gitu. Iya. Atau kesan deh, Atau kesan setelah menonton film
HP Dinas gimana? Ya ini kalau saya tangkap sekilas itu tentang ini yang menyampaikan pesan tentang pentingnya kejujuran ya dan amanah gitu itu menjaga amanah dan kejujuran itu sih mungkin dikemas dalam bentuk tadi bagaimana memanfaatkan HP yang memang diperuntukkan untuk apa ya membantu tugas bapaknya sebagai ketua RW itu aja mungkin. Kalau Pak Tepi ada komentar lain? Kalau saya sih udah beberapa kali ya nonton itu. Oh, udah ya. Karena Tapi sama-sama ini ya, alumni Akpes juga. iya, pokoknya itu luar biasa sih dari sisi cerita juga. Kalau saya sih ngelihatnya dari sisi integritas ya. Terus ya yang dipilih juga casting juga apa namanya pemerannya juga bisa memerankan dengan baik. Terutama ya itu anak kecilnya juga nyambung dengan apa yang udah itu project ya kalau nggak salah Kang Iya, siapa Kang gitu kalau Iyang. nggak salah. Kang Iyang. Itu kan udah Iya. enak banget terus itu. Hmm. Dari sisi cerita sih ya itu makanya banyak ini gimana ya bikin cerita seenak itu gitu. Oke. Kayak di sini saya pakai referensi HP Dinas ya. Jadi yang lain ada yang mau berkomentar juga film HP Dinas? Ya, saya namain sesi ini adalah dasar menulis skenario. Yang pertama, ketika kita menulis skenario, nah di sini mungkin ada orang atau ibu bapak di sini ada yang sudah juga terjun di dunia media, jadi mungkin udah kebayang banget ya apa yang saya maksudkan di sini, dua elemen dalam film. Ada elemen naratif dan ada elemen sinematik. Nah, kalau sinematik tuh fisik atau tubuhnya, jadi yang media yang kita gunakan untuk menyampaikan cerita dan jiwa dari film ini sendiri gitu. Jadi yang penonton nikmati itu juga ya ada dari sisi sinematik ya kalau yang secara apa namanya? Secara eksplisitnya mungkin ya. Itu ya sinematiknya. Jadi kita akan melihat misalkan kalau di film HP Dinas kita bisa merasakan betapa sederhananya keluarga Pak RW dari pilihan kostum yang dia pakai, terus juga dari kondisi rumahnya seperti apa, lingkungan tempat dia tinggal gitu. Nah, kalau naratifnya, nah ada sesuatu yang kita penonton itu emang ikutin gitu. Ada hal yang penonton ikutin yang kenapa sih bisa bertahan dari menit pertama sampai 15 menit misalnya, atau film panjang sampai 90 menit. Ada yang penonton ikutin di situ, ada yang membuat penasaran, yang membuat penonton ingin tahu, yaitu cerita dan jiwa dari si film ini gitu. Jadi ada dua elemen ini, dan sebetulnya kedua elemen itu ketika nanti kita nulis skenario, udah jadi skenario itu harus benar-benar kita kuasain. Jadi selain mungkin penulis skenario harus suka baca, harus suka nulis, juga harus suka nonton film memang. Karena dengan nonton film itu, maka penulis skenario akan memahami potensi dari media film. Jadi film tuh bisa digimanain sih? Misalnya kita bisa mainin alur, kita bisa mainin kalau teman-teman di sini nonton HP Dinas, ada bagian yang mungkin agak membuat kita tegang itu ketika si Pak RW mencari-cari Eboy ke dalam rumah gitu, membuka satu ruangan ke ruangan lain tapi dia nggak nemuin anaknya. Nah, itu yang akan bisa kita rasakan lewat film. Mungkin media lain nggak bisa kayak gitu, mungkin kayak novel nggak bisa kayak gitu, tapi di film bisa kita mainin. Jadi penulis skenario memang selain mesti banyak baca, banyak ngelamun juga, banyak nulis juga harus banyak nonton sih. Saya juga ngerasain begitu kurang nonton tuh kayaknya ketika nulis skenario saya ngerasa kayak agak mandek gitu ya. Emang kita harus banyak nonton. Nah, kemudian alur kerjanya. Jadi menulis skenario itu enggak yang ujuk-ujuk kita tulis dari kertas kosong panjang gitu ya, sampai 15 halaman terus udah jadi gitu. Nggak mungkin. Jadi alur kerjanya kita memang ada tahapan demi tahapan yang harus kita laluin.
Dan yang tahapan paling penting itu sebetulnya adalah tahapan menulis premis. Premis adalah 1-2 kalimat yang bisa menceritakan keseluruhan isi film. Nah, kalau kita masih nggak yakin dengan premisnya, atau premisnya ketika kita bacakan ke orang lain itu masih mudah dipatahkan dan tidak bisa membuat orang lain tertarik, kayaknya kita harus pikir ulang dulu untuk mengembangkan premis ini gitu. Jadi kita berawal dari 1-2 kalimat dulu yang terus nanti 1-2 kalimat inilah yang akan kita pegang terus sampai akhir. Kita kembangin jadi sinopsis. Sinopsis itu adalah bisa sampai 3 paragraf ya. Kita ceritain dari awal sampai akhir tentang ada apa aja sih yang terjadi gitu ya di film kita. Terus akan kita bedah lagi nih dari sinopsis ke outline. Kita bedah menjadi urutan adegannya apa aja gitu. Jadi kalau kita kenalin film tuh, kalau ibu bapak perhatikan film itu kan kita syutingnya dari satu lokasi ke lokasi yang lain gitu. Ada di lokasi tertentu, ada kejadian tertentu, terus akhir kejadiannya bagaimana nanti akan kita ungkap di lokasi lainnya dan peristiwa lainnya lagi gitu. Jadi kita cara berceritanya seperti itu gitu kalau di film. Nah di outline itu udah kita jabarkan kira-kira ada scene atau adegan apa aja gitu. Nah setelah, tapi masih pendek-pendek gitu ya, kayak 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 pointer lah gitu. Nah setelah dapat adegannya tadi baru kita lengkapi lagi di dalam skenarionya seperti itu. Oke, sampai sini saya mau tunjukin dulu deh hasil skenario film HP Dinas. Tertarik lihat nggak? Nih saya share ya. Seperti ini bentuknya, tapi sebetulnya proses sebelum jadi skenario ya cukup panjang gitu ya, nggak serta-merta langsung jadi skenarionya. Teh file yang tadi tuh nanti di-share ke ya? Iya, nanti saya share materinya ya, Ya. nanti saya share. Bentar ya, Dinas. Nah ini, oke, sebentar. Nah ini bentuk skenarionya, HP Dinas. Dan kalau setelah saya ikut beberapa workshop lagi sih, kalau saya baca lagi sebetulnya skenario yang saya tulis sampai Dinas ini belum benar-benar banget juga, ada beberapa hal yang masih bisa dibenahin lagi. Tapi kalau nggak salah ini tuh final draft-nya tuh di draft ke-4 kalau nggak salah. Jadi sebelum jadi ini tuh udah ada 3 draft lainnya yang revisi gitu. Nah, bentukannya seperti ini skenario. Jadi di awal itu ada kepala scene-nya, terus ada keterangan lokasinya di mana gitu ya. Terus ini tampak teras sebuah rumah bergaya lama, di salah satu sudut teras tergantung pelang lotek ibu sebelah. Teras itu digunakan untuk berjualan makanan oleh pemilik rumahnya, terdapat berbagai jenis sayuran dan bahan-bahan untuk membuat lotek. Di sini saya sebagai penulis tuh kayak mencoba untuk memberi bayangan ke tim artistik kira-kira apa aja yang harus mereka kerjakan gitu. Nanti lokasinya bakal seperti apa ya? Nah ini ada kayak gitu ya. Jadi
apakah beda nulis skenario dengan novel misalnya? Oh iya, jelas sangat berbeda karena di skenario ini kita punya banyak, kita terbatasi hanya menulis apa yang bisa dilihat dan apa yang bisa didengar gitu. Jadi tidak bisa menulis apa yang dirasakan misalnya. Tapi segala sesuatunya tuh audio visual kayak gitu aja. Terus ya nanti kalau misalkan tertarik saya share juga di grup ya kalau mau dibaca-baca. Intinya tuh dari skenario ini tuh kalau bisa 100% diwujudkan ke filmnya. Tapi kalau HP Dinas mungkin kayak 90% lah ya. Ada hal-hal yang sedikit berubah juga gitu, tapi nggak apa-apa. Paling tidak semua yang terlibat tuh berusaha setia mungkin gitu dengan skenario. Nah ini ya dialognya. Dialognya yang mirip kayak gini juga. Nah, ini yang tadi saya bilang outline itu. Jadi kita tulis semacam kayak pointer. Nanti scene 4 adegannya apa? Oh, Eboy jalan di depan toko handphone, begitu dia lihat anak yang lagi main HP dan dia kelihatan iri ya, wajahnya iri gitu. Dan seterusnya. Nah ini kita ada 14 halaman atau 13 halaman sebetulnya karena yang satu halaman itu cuman judul. Filmnya jadinya 15 menit. Nah, dalam menulis skenario itu memang satu halaman itu mewakili 1 menit kurang lebih. Dengan format seperti ini, jadi saya ngerjainnya tuh pakai software tertentu gitu ya. Sekarang ada banyak banget software atau aplikasi penulisan skenario. Menggunakan aplikasi itu dan software itu tuh kita akan dapetin format yang kurang lebih bisa dihitung gitu. Ketika produksi, kurang lebih satu halaman itu akan jadi durasinya 1 menit. Gitu. Nah, tapi sebelum sampai 15 halaman itu memang kita mulai dulu dari balik lagi ke premis. Kita harus mulai dari 1-2 kalimat dulu. Nah, penulisan sebetulnya menurut saya ketika kita mencoba merumuskan premis sampai sinopsis itu adalah tahapan yang harusnya kita lakukan juga kalau kita mau bikin cerpen atau novel. Menurut saya ilmu ini bisa dipakai banget gitu buat media lain kayak atau mungkin komik atau misalnya cerpen, novel, pokoknya segala sesuatu yang ada ceritanya dan narasinya itu bisa kita pakai gitu ilmu ini. Nah, di sini saya jujur ini hasil googling ya, cerita. Kata Google apa sih cerita? Oh, cerita adalah keseluruhan narasi yang mencakup peristiwa. Jadi ada peristiwanya, karakter, tema, dan emosi. Nah, terus ada yang namanya plot. Tapi menurut saya definisi cerita di sini tuh kayaknya akan sulit untuk kita terapkan sebagai penulis skenario. Nah, terus kalau menurut saya hal yang penting sebelum cerita itu adalah plotnya dulu. Jadi kita harus sadari banget, kita harus sadari banget kalau cerita itu tidak akan terangkaikan tanpa adanya yang disebut plot. Plot adalah kerangka atau mesin yang menggerakkan cerita melalui rangkaian peristiwa sebab akibat. Jadi sebetulnya terbentuknya sebuah cerita itu tuh ada hubungan sebab akibatnya dulu gitu. Yang itu terangkum dalam sebuah premis. Jadi alih-alih saya memakai definisi cerita di sini, saya suka memakai definisi cerita itu dengan adanya premis. Nah, premis, menurut saya premis itu adalah syarat sah, kayak belajar apa ya, syarat sah terbentuknya sebuah cerita, premis. Apa itu premis?
premis adalah, ini ada tipe yang sederhana, ada tipe yang lebih rumit ya. Premis adalah seorang tokoh yang ingin mencapai tujuan tertentu, namun ada hambatan yang menghalanginya. Hanya sesederhana itu. Jadi ada karakter dan dia punya tujuan, tapi ada konfliknya, gitu. Misalnya ceritanya tentang seorang anak yang mau ngambil layangan di atas pohon, tapi waktu pas dia manjat pohon, ternyata pohonnya kebakar. Jadi ada anak, karakternya anak yang mau ambil layangan gitu ya, tujuan dia mendapatkan layangannya, tapi konfliknya adalah si pohonnya terbakar. Gitu. Nah itu adalah syarat sah sebuah cerita, jadi adalah premis gitu. Jadi ada karakternya, ada tujuannya, dan konfliknya. Dan yang lebih, mungkin yang lebih lengkap lagi, mungkin premis bisa diartikan seperti ini. Premis adalah seorang dalam keadaan tertentu amat menginginkan sesuatu, untuk itu ia mencapainya dengan cara tertentu dan menghadapi rintangan. Jadi ada satu unsur lagi di sini, yaitu adalah metode, cara si karakter utama ini dalam mencapai tujuannya. Gitu. Nah ini ada, kita bahas satu-satu ya. Jadi sebelum kita menulis ceritanya, coba kita jawab dulu 4 pertanyaan ini nih. 4 pertanyaan yang harus kita jawab sebelum menyusun premis. Yang pertama, siapa karakter utama dalam ceritamu? Dan apa yang membuatnya menjadi punya misi di dalam cerita ini? Yang kedua, tujuan dia. Apa sih yang mau dia dapetin gitu? Apa sih, kayak tadi ya, yang mau dia dapetin adalah dia pengen ngambil layangan gitu. Terus yang ketiga, bagaimana cara karakter utamamu mencapai tujuannya, yaitu metode yang dia pilih untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir adalah konflik. Sepanjang cerita, apa yang menghalanginya saat berupaya mencapai tujuan. Kalau satu unsur di sini nggak ada, menurut saya si cerita itu nggak bisa disebut cerita. Gitu. Misalnya, ceritanya tentang seorang anak yang manjat pohon mau ngambil layangan. Ya belum jadi cerita gitu, dia tidak oh ya udah habis ngambil layangan turun, itu belum jadi cerita, itu hanya informasi ya, jadi ada informasi ada cerita, itu hanya informasi. Atau misalnya ada misalnya nih ya, seorang anak miskin, dia belajar keras untuk bisa menjadi dokter, nah itu juga bukan cerita, ada beberapa unsur yang belum dipenuhi dalam kalimat tersebut. Nah, di dunia penulisan cerita, kita juga mengenal yang namanya istilah protagonis versus antagonis. Waktu saya kecil dulu tuh, selalu dibilang, kan saya senangnya nonton Ksatria Baja Hitam tuh. Nah, si Ksatria Baja Hitamnya tuh pasti protagonis. Sementara yang monster-monster muncul, itu pasti antagonis. Atau kalau nonton sinetron, misalnya, nonton sinetron, si karakter yang suka dibully itu pasti protagonis, dan yang ngebulinya yang suka marah-marah segala macam itu antagonis gitu. Nah, di dunia penulisan sebetulnya protagonis itu adalah karakter yang mempunyai tujuan. Sementara antagonisnya adalah konflik atau hambatan apapun yang menghalangi dia dalam mencapai tujuan. Jadi antagonis nggak selalu orang gitu. Kayak tadi ada anak yang mau ngambil layangan di atas pohon, antagonis dia adalah situasi kan. Pohonnya kebakar. Berarti antagonisnya api nih. Atau, nah konsep ini tuh menjadi menarik setelah saya nonton film Joker. Karena selama ini yang kita anggap hero-nya itu kan adalah si Batman gitu kan. Tapi di film Joker, protagonis versus antagonis ini diputerbalikin. Protagonisnya jadi Joker yang mau balas dendam tadi, dan sepanjang film penonton tuh kasihan sama Joker padahal dia jahat gitu. Jahatnya. Atau konsep lain ya juga bisa ada film misalnya judulnya Yamakasi.
itu tuh tentang sekelompok perampok. Dia pengen ngambil uang, tapi tujuannya memang dia pengen biayain ibu salah satu kelompok perampok itu untuk operasi gitu. Jadi polisi atau apa tuh nggak selalu dia itu protagonis, dia bisa aja jadi antagonisnya, yang protagonisnya bisa jadi perampok, pencopet segala macam. Nah di sini ya yang tadi di awal saya bilang propaganda itu gampang banget masuk ke dalam film ya karena hal ini nih. Kita bisa pilih point of view mana yang mau kita angkat gitu, dan di situ nanti penonton akan berpihak ke karakter utama itu yang kita putuskan gitu. Jadi masih inget ya, masih hangat dalam ingatan ya, ada empat unsur dalam premis. Yang pertama itu karakter utama, main karakter. Yang kedua itu tujuannya. Yang ketiga itu cara atau metode yang dia pilih untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir adalah konflik. Nah, karakter utama adalah tokoh yang menjadi penggerak utama cerita. Melalui sudut pandang mereka, kita melihat cerita berlangsung. Jadi waktu pas kita nonton HP Dinas, kita sebenarnya lagi ngelihat karakter Eboy, kisahnya Eboy yang kita lihat. Nah, sebetulnya dengan menciptakan karakter utama, kita tuh sebetulnya sudah secara tidak langsung sudah menciptakan cerita sendiri gitu. Tapi dengan syarat tertentu. Yaitu pertama, karakter utama yang kita buat itu harus tidak sempurna. Dari situlah cerita bisa berawal. Cacat atau flaw atau ketidaksempurnaan membuat kita menjadi manusia. Begitu juga pada karakter. Dengan menambahkan kelemahan atau flaw pada karakter, itu kita dapat menjadikan karakter lebih realistis. Sehingga bikin penonton itu, kalau istilah anak sekarang tuh relate. Gue relate banget tuh sama si itu, dia pemalu banget. Wah, gue relate banget tuh jadi orang yang kayaknya orang lain gak percaya sama sekali gitu. Yang kayaknya kita jelas dan lain sebagainya. Pokoknya mesti ada kelemahannya gitu. Karena manusia itu sumbernya kelemahan ya. Jadi kalau kita nonton film dengan karakter yang terlalu sempurna tuh harusnya kita terganggu sih. Wah, nggak terwakili gitu. Aku nggak gitu, itu kayaknya terlalu perfect deh. Misalnya ya, aduh tapi jadi nyebut judul film. Ada judul film apa ya? Aduh kok lupa sih. Ayat-ayat cinta. Ada yang nonton? Ayat-ayat cinta. Fahri. Nah, waktu nonton itu kenapa saya ngerasa nggak seneng ya? Ya terlepas dari isu poligami dan segala macam. Tapi yang jelas saya tuh kayaknya Fahri nggak se-oke itu. Kenapa semua orang kayak sangat tergila-gila sama Fahri gitu? Semuanya. Dan dia baik banget ya, perfect banget ya, pinter segala macam. Wah, udah baik, pinter. Tapi akhirnya saya sebagai penonton, saya ya, kalau yang lain ada yang relate sih ya nggak apa-apa, ngerasa terganggu gitu dengan kesempurnaannya Fahri itu. Nah, menurut teorinya nih sebenarnya semakin besar flow karaktermu, maka penonton akan semakin tertarik untuk mengikuti perjalanan cerita karaktermu. Misalnya nih ya, ada kisah ya, tapi bukan film. Ada kisah seorang pendaki gunung yang tidak punya kaki. Kelemahannya kan sangat besar gitu. Nah, kita sangat tertarik buat tahu kisah dia, gimana cara dia tanpa kaki tapi bisa sampai ke puncak gunung misalnya. Nah, ini salah satu desain cerita yang diawali dengan karakter yang kelemahannya banyak. Gitu. Di film Doraemon kira-kira siapa karakter utamanya? Nobita, betul. Betul. Nobita, dia yang kayaknya didesain sangat dari segala segi tuh dia lemah banget nih. Ini kayak karakter utama yang paling payah ya dalam sepanjang sejarah gitu. Kalau dia berantem sama Giant dia kalah, ya kan?
Terus dia suka sama Shizuka tapi dia kalah pinter sama Dekisugi. Jangankan pinter, dia tiap pulang sekolah aja takut dimarahin ibunya karena nilai ulangannya 0 gitu kan. Susah nangkep banget dia dalam pelajaran. Udah gitu sama Suneo dia kalah kaya lagi kan. Dia nggak punya apa-apa. Ya mainan lebih canggih yang punya Suneo, dia nggak punya duit gitu buat beli mainan kayak gitu. Mana cengeng lagi kan. Mana ternyata dia juga apa curang segala macam, pokoknya segala kelemahan tuh kayaknya ada di Nobita deh gitu. Tapi ternyata berawal dari Nobita itulah justru cerita-cerita yang berapa ratus atau ribu episode itu berawal gitu. Kalau kalau nggak salah dari tahun 89 ya, saya masih punya memori dulu tiap hari Minggu nungguin Doraemon, dan Doraemon tuh baru berhenti tayang di RCTI tahun ini apa tahun kemarin gitu. Udah berhenti tayang. Tapi ceritanya banyak banget. Belum yang versi layar lebarnya, saya suka banget Stand By Me itu, saya nonton. Yang nonton tuh ternyata seumur saya dan pada nangis gitu di bioskop waktu nonton Stand By Me itu. Segitu relate-nya kita dengan karakter Nobita dan lingkungannya gitu, sampai kita bisa terbawa meneteskan air mata ketika kita nonton Doraemon Stand By Me gitu. Nah, ini adalah karakter utamanya HP Dimas. Jadi Boy itu adalah anak yang sulit berbaur dengan teman-temannya karena dia tidak punya smartphone. Di situ kelemahan dia. Dia tuh terganggu gitu dengan posisi dia yang nggak eksis karena nggak bisa main game itu. Terus di sini juga informasinya adalah dia adalah anak dari seorang warga yang baru menjabat sebagai ketua RW, anak RW. Terus unsur kedua dalam premis adalah tujuan. Tujuan itu sebetulnya adalah sesuatu yang membuat ceritanya bergerak. Tujuan inilah yang akhirnya bikin penonton tuh duduk di bioskop dari awal sampai 90 menit atau 100 menit. Karena penonton mau tahu dia berhasil enggak ya. Itu kan yang bikin penonton tuh tetap duduk nonton. Dia berhasil enggak ya? Film apa ya yang baru saya tonton? Kalau film Indonesia terakhir sih Nobody Loves Sky. Ada yang udah nonton? Nobody Loves Sky, saya nonton. Nah, itu kita nonton kan padahal durasinya cukup lama, tapi kita penasaran dia berhasil nggak ya jadi gamer stop nih di dunia. Terus kayak gitu. Terus film apa ya terakhir? Udah jarang saya nonton film, tapi seperti itulah. Nah, di film HP Dinas kita juga penasaran. Boy ini berhasil gak sih ngegame sama teman-temannya? Karena di awal film dia ditunjukin jadi anak yang nggak bisa, dicuekin sama sekali lah gara-gara nggak punya handphone buat main game gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal tentang tujuan. Yang pertama, tujuan yang membuat cerita bergerak tadi ya. Kalau tanpa tujuannya kayaknya kita nggak ada yang kita tunggu nih waktu kita nonton gitu. Terus tujuan itu di film, nah ini ya, ini khas film. Kalau di novel mungkin bisa enggak gitu. Tujuan itu harus sesuatu yang tangible, yang nyata, terlihat. Bukan sekedar harapan batin. Misalnya tujuannya, kita nggak bisa bikin seorang anak yang ingin membahagiakan orang tua, karena itu terlalu, itu tidak bisa terukur gitu. Membahagiakan itu, bikin bahagia orang tua tuh susah terukur. Tapi kita bisa bikin tujuannya adalah seorang anak yang ingin membawa orang tuanya naik haji. Seperti itu. Beda dengan di novel. Mungkin di novel kita bisa cerita panjang lebar tentang perasaan kita. Misalnya ceritanya adalah orang yang ingin mendapatkan kedamaian, misalnya gitu. Nah, kalau di film tuh agak susah gitu. Kita ngegambarin mencapai kedamaiannya itu susah banget gitu buat kita. Tapi kalau misalnya ceritanya tentang orang yang ingin melunasi hutangnya. Oh, ternyata yang yang membuat dia nggak damai itu karena banyak utang gitu. Jadi melunasi hutangnya misalnya. Nah, terus nah ini
rumus cerita biasanya sih diterapkannya di film panjang ya. Tujuan karakter wants biasanya tidak sesuai dengan kebutuhan karakter needs. Tapi di kasus film HP Dinas ini bisa diterapkan. Jadi tujuannya Boy untuk memakai HP Dinas, tujuannya Boy untuk ngegame saat itu menjadi bukan yang dia butuhkan. Yang dia butuhkan adalah dia harus menjaga amanah orang tuanya atau Pak RW gitu. Nah, kalau di film panjang itu kita akan bisa lebih merasakan sih tujuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan karakter. Terus unsur ketiga dari premis yaitu metode. Metode adalah memilih cara karakter utama untuk mencapai tujuan. Dan sebetulnya metode adalah pilihan penulis demi tercapainya pesan atau pilihan penulis untuk mendapatkan pilihan penulis untuk memilih nanti filmnya bakal seperti apa gitu. Misalnya gini, metode Boy dalam cerita HP Dinas adalah meminjam HP Dinas yang dititipkan ke ayahnya yang baru terpilih sebagai ketua RW gitu kan metodenya. Kalau kita ganti metode, misalnya seorang anak yang ingin main game sama teman-temannya dengan cara menabung setiap hari Rp2.000 gitu. Pesan dari filmnya kan berubah lagi kan pesannya, dan terus secara sinematik juga itu berubah banget ya. Nanti kita gambarin si Boy yang rajin nabung nih, mungkin filmnya bukan tentang anti korupsi tapi tentang anak yang penyabar misalnya atau apa gitu kan. Atau misalnya kalau cara yang dipilihnya adalah nyolong HP di toko HP yang dia datengin misalnya, itu beda lagi pesan yang akan tersampaikan, beda lagi pengalaman sinematik yang akan penonton dapatkan. Dan yang terakhir adalah konflik. Konflik adalah halangan yang hadir di sepanjang perjalanan karakter dalam mencapai tujuan. Jadi hambatannya itu harus terasa ketika dia dalam perjalanan mencapai tujuannya. Nah, konfliknya HP Dinas adalah ya tentu adalah ayahnya sendiri, si antagonisnya. Ayahnya sendiri yang orang yang tegas dan sangat menjaga amanah. Jadi ketika di awal film si Boy udah mulai merayu-rayu Pak RW segala macam, itu nggak mempan gitu buat bapaknya, karena bapaknya tahu banget tentang posisi si HP Dinas ini, emang nggak boleh dipinjemin buat pribadi gitu. Nah, kita udah tadi ya, setelah kita menjawab 4 pertanyaan tadi, kita jawab nih ke 4 pertanyaan ini kan. Karakter utamanya, nah ini karakter utamanya si Boy, terus tujuannya adalah bisa ngegame, dia pengen bisa ngegame, terus metodenya kita pilih meminjam HP Dinas yang dititipkan ke ayahnya, dan konfliknya adalah ayahnya sendiri yang menjaga amanah. Nah, kita coba susun ini menjadi sebuah premis yang isinya hanya 1-2 kalimat. Nah, ini premisnya. Boy sangat ingin bisa main game online dengan teman-temannya karena selama ini dia selalu tersisih sebagai satu-satunya anak yang belum punya smartphone. Untuk itu, ia ingin minjam HP Dinas yang dititipkan pada ayahnya, sang ketua RW baru yang tegas dan menjaga amanah. Nah, ini yang disebut dengan premis yang tadi saya bilang, 1-2 kalimat. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Izin teh. Ya. Ada yang bilang premis, terus ada yang bilang logline, gimana sih teh sebenarnya yang ininya gitu? Premis ini adalah 2 kalimat yang kita pakai untuk membantu kita nulis skenario. Logline biasanya adalah premis yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa supaya kalimatnya lebih menjual, supaya kalau kita nanti ketemu sama calon investor, kita bisa omongin dengan lebih bombastis atau lebih menarik gitu.
Itu sih bedanya. Sebenarnya premis sama logline hampir sama. Cuma kalau kita coba di apa ya, di otak-atik dikit kata-katanya itu menjadi kalimat yang lebih menarik, itu biasanya itu akan menjadi logline. Logline lah yang dipakai buat jualan biasanya. Logline, biasanya kalau mau tahu logline, kalau kita mau nonton film, kan kita suka cari tahu dulu tuh soal film itu. Nah, biasanya si rumah produksi tuh akan kasih tahu dulu logline-nya. Ada cerita singkatnya gitu. Contohnya ya, coba saya cari ya. Misalnya Nobody Loves Sky itu apa? Kalau kita cari di Google kan suka keluar nih. Biasanya tuh udah langsung perjuangan seorang remaja bernama Kai yang bercita-cita menjadi atlet e-sport profesional yang terinspirasi. Oh, oke. Ini bukan yang dari rumah produksinya ya. Tapi biasanya tuh si PH-nya suka ngeluarin. Didorong amarah dan ambisi, Kai mengorbankan orang-orang terdekatnya satu persatu agar masuk kompetisi besar demi menjadi pro player. Nah, itu kalimat ininya ya, kalimat logline-nya. Tapi mungkin premis yang dipakai jadi tools buat penulis skenario mungkin lebih panjang dari itu gitu. Ya, kalimatnya nggak begitu semenarik kalau logline. Kalau misalnya premis dari logline dari HP Dinas ini, misalnya, Nah, saya harus mikirin dulu ya, apa ya? Harus saya pikirin dulu karena kalau di kompetisi Akves kan kita diminta premis ya, bukan logline. Premis kita dimintain. Jadi kalau saya karena apa namanya? Sepanjang si 1-2 kalimat itu membuat orang jadi paham ceritanya dan ada keempat unsur tadi, ini yang tools buat nulis skenario. Menurut saya sih premisnya udah oke gitu. Tanpa harus terlalu, ya memang butuh waktu ya. Sebenarnya nulis yang pendek tuh malah lebih berat loh daripada nulis yang panjang. Lebih akan banyak revisi gitu. Didorong amarah dan ambisi, Kai mengorbankan orang-orang terdekatnya satu persatu agar masuk kompetisi besar demi menjadi pro player. Di sini kita udah dapetin nih ya karakternya. Kai itu orangnya berarti ambisius ya kan. Terus dia juga punya amarah. Terus metodenya dia mengorbankan orang-orang terdekatnya. Tujuannya adalah menjadi pro player gitu. Cuma mungkin konfliknya belum terlalu kebaca. Nah, di sini nih ya, yang tadi mungkin masih nyambung dengan pertanyaannya Pak Tepi, kenapa sih harus ada premis? Nah, buat saya, premis itu jadi alat detektornya plot. Kira-kira hubungan sebab akibatnya udah dapat belum ya? Udah nyambung belum nih? Di premis ini kita mempelajari sebetulnya plot secara keseluruhan gitu. Nah, di sini misalnya, Boy sangat ingin bisa main game online dengan teman-temannya karena selama ini dia selalu tersisih sebagai satu-satunya anak yang belum punya smartphone. Sebagai karakter, oh oke, dia tersisih. Karena itu, sebab akibat kan? Karena itu tujuannya dia pengen main game ingin dengan cara pinjam HP dinas gitu. Yang dititipkan pada ayahnya, sang ketua RW baru yang tegas dan menjaga amanah. Di sini kita udah, oke. Kenapa buat seorang Ebo itu main game online itu jadi penting gitu.
Terus kenapa pakai smartphone itu jadi bermasalah? Oh iya, bener. Bapaknya seorang ketua RW dan HP itu bukan punya milik pribadi bapaknya, tapi sebuah HP dinas. Di sini kita bisa deteksi apakah hubungan sebab akibatnya atau plotnya itu udah bener atau enggak gitu. Udah kebaca dari sini. Kalau misalkan masih ada, kita utarain ke temen kita atau siapapun, terus mereka, emangnya bisa kayak gitu? Emangnya logis? Atau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, kayak kita harus baca lagi premisnya, dan kita harus kuatkan lagi gitu. Berarti masih ada yang salah nih dengan hubungan sebab akibatnya. Gitu. Terus premis tadi ya, kita gunain sebagai tools kita sendiri yang itu menjadi tulang punggungnya skenario. Artinya dari 1-2 kalimat itulah kita berangkat untuk mengembangkan cerita ini gitu. Dari kalimat yang tadi barusan itu kita kembangin lagi jadi paragraf, jadi 3 paragraf, terus jadi urutan outline. Dan yang terakhir tadi yang ditanyain sama Pak Tepi adalah kebutuhan pitching. Nah, ini ada yang menarik nih tentang kebutuhan pitching. Jadi kebetulan saya sempat beberapa kali ikut forum pitching gitu ya. Waktu di tahun 2017 itu mungkin pitching yang paling bergengsi di Indonesia tuh namanya Akatara. Nah, waktu itu saya ikut Akatara. Ada beberapa ide yang disampaikan gitu ya sama filmmakernya gitu. Yang jelas mereka jago banget pitching. Wah, kalau ngedengerin mereka pitching tuh, wah tertarik deh nonton filmnya gitu. Tapi ternyata skill pitching tuh ternyata beda dengan skill filmmaking ternyata. Ada beberapa film yang keluar gitu ya akhirnya di bioskop, waktu saya tonton, aduh ya Allah, aduh maaf gitu. Tapi ternyata memang filmmaker ini lebih hebat buat pitching ketimbang buat bikin filmnya sendiri gitu. Memang jadi kayak pitching tuh memang jadi sebuah skill tersendiri seperti orang marketing gitu. Bagaimana kita memasarkan ide kita. Nah, si logline tadi itu kebutuhannya memang untuk pitching, kalau menurut saya gitu. Tapi mungkin premis yang bagus, mungkin premis yang sudah menarik kalau kita omongin, tapi juga memenuhi keempat unsur yang tadi saya jelasin, kayak gitu. Nah, kalau kita udah bikin premis nih, 1-2 kalimat, coba deh kita ulik-ulik lagi, yang tadi saya udah omongin juga. Yang pertama, latar belakang karakter nyambung nggak sih dengan tujuannya? Kayak kenapa sih si Eboy mau main game online? Latar belakang karakternya nih apa sih? Dia tuh siapa sih? Apa sih masalah dia gitu? Terus yang kedua, ada stakes atau pertaruhan nggak dalam cerita ini? Nah, stakes atau pertaruhan tuh, misalnya, apa yang terjadi jika si karakter utama tidak mendapatkan tujuannya? Gitu. Apa yang terjadi? Nah, kalau stake di film HP Dimas, pertaruhannya adalah ya dia tetap tersisih dari pergaulan kalau dia nggak main game online. Gitu. Terus yang terakhir, konfliknya udah logis dan cukup menyulitkan si karakter utama nggak dalam mencapai tujuan. Seperti itu. Nah, film Hollywood itu bikin stake tuh gila-gilaan gitu. Dia bisa bikin stake yang besar banget. Ada yang nonton film The Revenant nggak? Revenant. Yang mainnya The Revenant. Ya, Yang main. yang di dingin itu ya di Kanada. Iya, yang Leonardo DiCaprio Ya, yang main. Leonardo DiCaprio betul. Itu stage-nya luar biasa sih kalau kata saya. Di awal film dia diliatin diserang beruang di leher yang sampai membuat dia lumpuh total. Jadi kita bisa bikin ini karakter utamanya bener-bener cacat banget gitu. Dia dibikin lemah banget, bener-bener lemah banget. Dan yang tujuan dia itu adalah dia mau nyelamatin anaknya gitu. Pertaruhannya besar banget, kalau nggak berhasil diselamatin anaknya ya udah gitu, anaknya bisa mati dan mungkin dia juga bisa mati di kejadian itu. Nah, emang cerita nggak harus kayak gitu sih, cerita nggak harus kayak gitu, tapi setidaknya ada sesuatu yang dipertaruhkan gitu di dalam cerita yang kita bikin kayak gitu.
kalau di film Ikro itu di subplotnya pertaruhannya adalah kalau jadi anak ini pengen bisa mengobservasi Pluto dari observatorium Boscha, tapi ada masalah yang disembunyikan sama opanya yang astronom, bahwa sebetulnya observatorium Boscha itu udah sulit untuk dipakai observasi karena polusi cahaya yang luar biasa gitu. Nah, yang dipertaruhkan ketika dia tidak mencapai tujuannya ya berarti emang observatorium Boscha ini akan menjadi udah nggak akan bisa dipakai lagi gitu. Oh, ini konfliknya adalah ada seorang pengembang yang mau bikin hotel hanya dari observatorium waktu itu kayak gitu. Jadi ada pertarungan di situ. Kalau misalnya dia nggak bisa mengatasi itu nggak bisa mengatasi yang bikin hotel itu ya maka observatorium Boscha selamanya nggak akan bisa dipakai, lumpuh udah gitu. Karena sebuah observatorium harus gelap, sebetulnya harus gelap total radius sekian kilometer gitu. Kurang lebih kayak gitu. Terus ya konflik logis dan menyulitkan. Ya, begitu tentang premis. Ada yang mau ditanyain nggak? Ya berarti udah ketebak ya minggu depan apa tugasnya? Tugasnya tolong bikin premis. Tolong bikin premis. Tolong bikin sebuah premis, nanti kita bahas semuanya ya minggu depan. Kira-kira apakah premisnya apa yang harus ditajemin lagi gitu dari premis yang udah dibikin teman-teman, atau mungkin udah bagus ya, bisa jadi memang udah oke gitu premisnya. Ada yang mau ditanyain? Ceritanya bebas deh. Cerita bebas, Pak. Temanya bebas. Nggak Kita ditentuin ya. bebasin. Iya, iya, iya. Karakternya juga boleh bukan manusia deh, karena tadi Kak Amel kan animasi nih, bisa bikin karakter utama yang mungkin lebih mind blowing lah ya, nggak usah manusia, apalah gitu ya. Kalau premis film panjang sama pendek sama nggak sih? Sama. Jadi mau sepanjang apapun filmnya, premisnya tetap maksimal paling 2 kalimat. Gitu. Sama. Dan menurut saya premis ini sebenarnya bisa kita pakai, kita terapin juga kalau kita mau nulis cerpen, kita mau nulis novel, kita bisa mulai dari premis ini. Sering banget kalau saya bikin kelas gitu ya, suka ada yang nanya, gimana sih caranya kok bisa ngeberesin tulisan gitu ya? Kok bisa sih nulis nggak ada mentoknya atau gimana? Ya karena kita pertama nulis premis dulu, setidaknya kita udah tahu arah ceritanya mau kemana. Ketika kita nggak bikin premis tuh ya ibarat misalnya kita nyetir gitu ya, tapi kita tersesat aja gitu, nggak tahu mau kemana ujungnya kan. Premis inilah dan selanjutnya sinopsis segala sesuatu yang kita bikin buat nulis skenario itu akan membantu kita untuk kita pasti akan menyelesaikan ceritanya gitu. Kita pasti bakal beresin skenario nya sampai akhir karena kita udah tahu dari awal gitu. Ceritanya tentang apa. Seperti itu. Ini masih ada waktu nih. Ada yang mau bertanya nggak? Pak Aldi dan Bu Lia mungkin ada yang mau ditanyain? Atau mungkin udah banyak yang udah denger juga nih ya tentang premis ini? Jujur sih Kak, kalau saya baru pertama kali dengar premis karena emang awam banget sih untuk pembuatan film. Atau mungkin di luar premis mungkin ada yang mau ditanyain sekelumit tentang penulisan skenario, silakan. Oh iya, ini kalau misalnya skenario sama naskah itu yang lebih dulu yang mana ya? Naskah dulu mungkin ya? Naskah tuh di sepemahaman saya naskah adalah skenario, Pak. Skenario Oh gitu, sama ya? Sama, ya. Cuma beda penyebut ya, beda sebutan aja sih, naskah sih ya skenario gitu.
Ya, karena di sana juga ada dialog gitu ya, ada apa? Iya. Saya pikir terpisah. Nah, di naskah itu nggak disebutin misalnya tentang apa. Ini saya sempat baca-baca sebelumnya kalau skenario itu ada ya tadi teknik mempresentasikan secara visual dan audio mungkin ya, atau Mm-mm. pengambilan sudut kamera segala macam gitu itu di skenario, kalau di naskah nggak ada katanya gitu sih. Tapi mungkin berarti sama itu berarti. Sama, Pak. Sebenarnya justru di skenario itu ada sutradara dan penata kamera itu anti banget kalau penulis skenario itu harus ngasih gambaran close up misalnya. Oh, Close up long shot, terganggu banget dia pakai kata-kata kamera itu karena itu tugasnya sutradara ya. sutradara dan penata kamera. Nah, mungkin saya mau nunjukin nih ya di skenario HP Dinas ada bagian yang menurut saya itu bagian dari interpretasi naskahnya aja. Jadi di tulisan nggak sedahsyat itu, tapi ketika jadi film lebih dahsyat kayaknya gitu. Ini. Nah ini ya, di akhir scene 7, Pak RW teralihkan dengan panggilan Bu RW, dia lupa dengan smartphone-nya. Pak RW segera keluar menuju teras, sementara ponsel itu masih di tangan Eboy. Melihat situasi aman, Eboy segera mendownload sebuah game di layar ponsel tampak Play Store yang diklik Eboy lalu di search game. Cut to scene 8 eksterior teras rumah Pak RW siang. Dengan tangga Pak RW naik ke atap untuk memperbaiki antena, di bawahnya Pak RW memberi komando apakah gambar TV-nya sudah baik atau belum. Rupanya butuh waktu agak lama juga untuk membetulkan antena itu. Setelah perjuangan yang lumayan, TV akhirnya baik. Pak RW turun lalu kembali masuk rumah. Scene 9, interior eksterior ruang makan atau backyard Pak RW siang. Pak RW kembali ke ruang makan dan mendapati Eboy sudah tidak ada. Pak RW berjalan ke sekitar rumah, memanggil anaknya itu, membuka kamar namun Eboy juga belum ditemukan. Ada sebuah pintu paling belakang rumah yang terhubung pada halaman belakang kecil yang dipakai untuk menjemur pakaian. Dari baliknya terdengar suara game yang cukup heboh dari smartphone. Pak RW membuka pintu lalu melangkah ke situ, ditemukannya Eboy sedang ngumpet sambil main game. Melihat wajah Pak RW geram, Eboy lantas menyerahkan HP dinas pada Pak RW. Dan seterusnya. Nah, kalau di skenario kayaknya garing ya, maksudnya ya gitu doang gitu. Tapi sutradaranya itu memilih untuk adegannya itu, jadi kayak adegannya itu dibikin paralel gitu. Jadi waktu pas Eboy nge-search game, diparalelkan dengan digambarin lagi benerin antena gitu. Di situ kebentuk suspense-nya gitu. Penonton jadi tegang di situ kan. Wah, ketahuan gak nih gitu kan. Terus lanjut lagi di Pak RW kembali ke ruang makan mendapati Eboy sudah tidak ada gitu. Terus dibikin di sini ada musik ya kan, ada musik yang dipakai untuk ngejahit semua adegan itu gitu kan. Ada pintu paling belakang di rumah, terus dilihatin Pak RW jalan, terus sampai akhirnya ngebuka pintu itu ada sound effect bam gitu ya, suara pintu dibuka. Terus akhirnya kelihatan lah Eboy lagi ngumpet main game di situ. Nah, di sini skenarionya gini aja, tapi sutradara itu bisa bekerja lebih jauh. Dan mungkin kalau saya waktu itu nulisnya udah lebih pintar, saya akan bisa coba bikin membuat adegan yang paralel seperti itu. Itu bisa udah mulai di naskah gitu. Tapi di kasus HP Dimas, itu dieksekusinya waktu pas praproduksi dan langsung waktu pas syuting gitu. Dan waktu pas editing juga. Waktu di editing didapetin tuh moodnya gitu. Oh di sini kasih musik yang menegangkan, dipotong-potong, pendek-pendek, orang jadi aduh ketahuan gak ya, ada efek itu gitu yang bisa kita dapetin. Jadi tapi kalau kayak detail close up apa itu haram ya. Kalau versi saya ada mungkin sutradara yang fine-fine aja gitu ya, kalau penulis skenario-nya nulis
kalimat-kalimat istilah-istilah skenario, istilah-istilah kamera gitu. Tapi kalau buat saya jangan gitu. Pokoknya sebisa mungkin kita hanya mencoba untuk mendeskripsikan aja gitu apa yang terlihat dan apa yang nanti akan terdengar waktu pas jadi film. Begitu. Izin tadi jadi ingat jadinya. Iya. Kan ini Teteh selalu sendiri apa gimana ya? Jadi saya jadi ingat waktu saya latihan editor di Jogja sama Mas Memed ya, beliau yang edit apa namanya Gadis Kretek. Cuma beliau itu punya, selain itu beliau itu punya writers room namanya tuh. Beliau cuma sekilas aja karena waktu itu beliau punya itu katanya. Nah jadi di sana itu dia tuh ada penulis dan beberapa penulis. Terus saya juga dapat dengar dari beliaunya juga ada di Imaginary sama di Visinema. Nah itu jadi ada beberapa orang gitu. Nah sebenarnya yang kayak gitu jadinya gimana ya porsi, kan sebagai penulis utama misalnya Teteh kayak gitu. Terus jadinya gimana? Terus berapa orang rata-rata kayak gitu? Nah kayak gitu kayak gimana sih sebenarnya di industrinya? Nah, di industri berhubung sekarang permintaan series, film itu sangat banyak ya setelah adanya OTT kayak Netflix gitu. Emang akhirnya ya seperti layaknya industri gitu, emang harus dikerjakan keroyokan gitu akhirnya supaya kita bisa memenuhi, ya kebayang aja ya, misalkan butuh satu episode series tuh bisa 45 sampai 60 halaman gitu. Udah gitu ada 12 episode ya dikali kan ada berapa ratus halaman itu yang harus dibikin gitu. Kebayang kalau harus dikerjain sendirian, aduh, bisa-bisa capek duduk di depan komputer gitu, badannya bisa kaku gitu kan kalau hanya nulis sendirian. Akhirnya ya ada pembagian tugas. Tapi jadi kebetulan saya pernah berapa kali coba ngelamar ya masuk ke writers room, tapi mungkin belum rezeki. Jadi memang kalau kita coba masuk ke writers room itu, nanti si kepalanya, si pimpinannya lah ya, itu akan nge-training kita supaya kita punya gaya tulisan sesuai yang mereka harapkan. Mereka bakal ngedrill kita sama karakter-karakter yang mau dia bikin di series tertentu gitu. Terus kita disuruh latihan tuh, coba kamu bikin situasi kayak gini, apa yang bakal dilakuin sama si karakter ini, dan apa dialog yang bakal keluar dari mulutnya gitu. Cara dia ngomong apa semuanya tuh kayak kita dilatih dulu. Nanti kalau kita udah jago, baru nanti ya kita akan dibagi-bagi mungkin kamu nanti ngerjain episode segini ya. Nanti mereka si kepalanya ini udah punya outline-nya, udah punya bayangan nanti scene-scene-nya apa aja gitu. Atau setidaknya udah punya sinopsisnya lah. Nanti kita kembangin sendiri adegan-adegannya apa, terus sampai skenario gitu. Nah, terus kebetulan waktu pas yang webtoon, itu juga saya ngerjainnya tim, bukan sendirian, jadi ada 3 orang, sutradaranya, terus ada script konsultan, sama saya gitu. Ya emang kalau di writers room, kita akan ngobrolin itu gitu bertiga, dan itu lebih menyenangkan sih jujur buat penulis, karena kayaknya mikirin sendiri tuh, ya belum tentu juga bagus-bagus amat gitu kan, dan memang pekerjaan menulis tuh memang pekerjaan yang sangat sendirian gitu. Jadi saya sih lihatnya asik sih kalau kita punya writers room gitu. Walaupun kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik ya. Kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik karena namanya juga ada banyak orang kan. Kadang-kadang karakternya jangan-jangan malah jadi nggak konsisten gitu kan. Dipegang sama siapa dialognya jadi beda lagi gitu. Teteh hatur nuhun sangat mencerahkan. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ya kita tutup sampai di sini aja. Nanti di grup akan saya share materi hari ini, dan mungkin saya share juga tugasnya ya, tugasnya apa gitu. Terima kasih atas perhatian semuanya. Saya tutup dengan membaca hamdalah.